أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa qaidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadil waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin. Alhamdulillah, kita mengucapkan tahmid sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan perkenannya juga kita bisa bertemu kembali di tempat yang mulia ini pada waktu yang penuh rahmat, yang penuh berkat. Mudah-mudahan dengan niat kita yang ikhlas dan amal ibadah kita walaupun sedikit tetapi berkelanjutan akan menjadi sebab untuk kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dan berkatnya di dunia dan di akhirat kelak, sehingga kita boleh berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabi, para rasul, para sahabat dan juga orang-orang soleh insyaallah. Malam hari ini kita meneruskan lagi bacaan kita bagian terakhir dari surah Asy-Syu'ara yang kita sudah sebutkan bahwa dalam surah Syu'ara ini yang diturunkan di Mekah, Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan, memberikan kisah tentang 7 orang nabi dan kaumnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wasallam di dalam bahasa Arab. Dan akhir sekali Allah Subhanahu wa taala akan memberitahukan kepada kita bagaimana dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas ayat yang terakhir disebutkan.
dan juga berkaitan dengan para syuara, yaitu para penyair-penyair, apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka katakan, semuanya diceritakan dalam bagian terakhir surah Syu'ara ini. Jadi ayat yang kita baca pertama tadi, bismillahirrahmanirrahim, fala tad'u ma'allahi ilahan akhara fatakuna minal mu'azzabin. Fa-nya di situ adalah li ta'kid. Fa-nya li ta'kid. Jadi maka sesudah diceritakan yang kemarin ini, yaitu bahwa Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril dengan menggunakan bahasa Arab, kemudian tidak ada satu negeri pun dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali sudah diutus kepada mereka seorang nabi atau rasul, dan juga bahwa setan-setan tersebut diturunkan, tidak bisa mendengarkan Al-Quran, tidak bisa misalnya sebagaimana dikatakan oleh orang-orang musyrik bahwa Nabi Muhammad menerima Al-Quran melalui setan tersebut. Ini tidak mungkin semuanya. Maka dari itu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada Rasulullah, fala tad'u, maka janganlah kamu menyeru atau menyembah bersama Allah Subhanahu Wa Taala ilahan akhar. Jangan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik Mekah. Mereka menyembah Al-Lata, mereka menyembah Al-Uzza, mereka menyembah Manat Salasa, mereka menyembah Hubal. Kamu jangan menyembah bersama mereka. Dan itu memang yang sudah dilakukan oleh Rasulullah selama ini. Karena sebelum Nabi Muhammad SAW dilantik menjadi Nabi, Nabi Muhammad tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, tidak pernah. Nah sekarang kalau kita lihat, kenapa kok Nabi Muhammad yang dituju? Jangan kamu menyembah bersama Allah Tuhan-Tuhan yang lain. Padahal Nabi Muhammad selama ini tidak. Maka seandainya kamu nanti menyembah apa yang disembah oleh orang-orang musyrik, maka fatakuna minal mu'azzabin. Engkau akan termasuk golongan yang akan disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah sekarang kalau kita lihat, kenapa dikatakan kepada Nabi Muhammad? Nabi Muhammad selama ini tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah ikut-ikut dengan orang musyrik, mengikuti menyembah berhala-berhala yang ada di Ka'bah, tidak pernah. Tapi ayatnya kenapa ditujukan kepada Rasulullah? Jangan kamu menyembah selain daripada Allah. Karena apa? Minal mu'azzabin. Kamu akan disiksa. Para ulama menjawab pertanyaan itu karena apa? Ini kepada orang-orang musyrik dan orang-orang yang lain diberitahukan di sini. Nabi saja yang begitu sucinya, yang begitu mulianya, kalau dia menyembah selain daripada Allah, dia juga akan dihukum, akan disiksa. Apalagi kalian, Nabi saja seperti begitu. Seandainya Nabi yang suci selama ini, bersih, mulia, tidak menyembah berhala, sekarang menyembah berhala, dia akan dihukum. Itu Nabi. Sekarang bagaimana kalian? Akan lebih kena hukum yang begitu dahsyat. Maka dari itu, fala tad'u ma'allahi ilahan akhara fatakuna minal mu'azzabin. Jadi seolah-olah ini sindiran gitu, seolah-olah sindiran kepada orang-orang musyrik. Nah, Nabi Muhammad yang begitu mulia, tidak menyembah Allah, kalau misalnya menyembah, dia akan dihukum. Apatah lagi kalian yang menyembah selain dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah sesudah itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengingatkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan satu tugas, yaitu wa anzir ashiratakal aqrabin. Maka berikanlah peringatan oleh engkau wahai Rasulullah keluarga-keluarga dekatmu. Keluarga-keluarga dekatmu.
Kita ketahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada umur 40 tahun. Nah, di dalam lantikan tersebut dimulalah dengan diturunkannya surah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, sesudah itu diturunkan lagi surah Al-Qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Sesudah itu turun lagi ayat surah Al-Muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir. Yang keempatnya diturunkan surah Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil. Yang kelimanya diturunkan surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sesudah diturunkan surah-surah begini, Rasulullah hanya untuk dirinya sendiri dan keluarga, istri dan anaknya saja. Jadi untuk menguatkan diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga keluarga terdekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pengertian keluarga dekatnya, istri dan anak-anaknya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diingatkan bahwa Nabi sudah dilantik menjadi Nabi, bahwa Muhammad sudah dilantik menjadi Nabi. Beritanya belum tersebar kemana-mana. Nah, itu hanya untuk Nabi. Maka dari itu kita lihat ketika sesudah wahyu yang pertama diturunkan, yaitu Nabi Muhammad memberitahukan kepada Khadijah dan Khadijah memberitahukan kepada Waraqah ibni Naufal. Nah, Waraqah ibni Naufal pendeta yang sudah tua, yang mana dia ketika mendengar itu dia beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya aku masih muda, maka saya akan menjadi pendukung kamu yang paling kuat. Tetapi Waraqah sudah tua. Nah, ketika dilantik tersebut tidak lama sesudah itu meninggal dunia. Jadi Waraqah termasuk manusia yang iman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan sebelum diutus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi katakan mana Nabi Muhammad. Di dalam riwayat ini dikatakan katanya beberapa hari, ada yang mengatakan beberapa tahun. Nah, beberapa tahun yang didengar yaitu ada 3 tahun. Nabi Muhammad secara sembunyi-sembunyi. Begitu saja yang ada Nabi Muhammad kepada Khadijah. Wahai Khadijah, hari ini saya diturunkan ayat ini. Wahai Khadijah, Jibril mengajarkan aku ini dan itu. Nah, itu yang ada. Akhirnya diberitahukan kepada anaknya Fatimah, kepada Fatimah yang ada dan kawan-kawan dekatnya Abu Bakar, Utsman, Umar belum masuk Islam, Abdurrahman bin Auf. Nah, itu semuanya diberitahu. Teman-teman dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sudah dekat begitu, akhirnya mereka mempunyai satu tempat yaitu di Darun Nadwah yang punya Arqam ibni Abni Arqam. Nah, di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun ayat ini. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Sekarang tugas kamu berat. Selama ini kamu sembunyi-sembunyi. Nah, sekarang kamu anzir, beritakan kabar atau peringatan kepada keluarga-keluarga dekatmu. Yang sekarang asyirah. Kalau tadi usrah atau ahl. Keluarga. Kalau yang ini asyirah, ya ini satu kabilah, satu kampung kah atau satu negeri kah, itu asyir. Makanya sesudah diturunkan ayat ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus naik ke Bukit Safa. Nah, jadi di Mekah. Kalau kita tahu, kalau sekarang kita bayangkan rumah Nabi Muhammad itu di depan pintu 49, yang pintu Malik Fahad. Antara pintu Malik Fahad dengan Hotel Continental. Di situ ada rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus pergi ke Safa, pergi ke Bab Ali lah kalau dari sana, pergi ke kiri, pergi kiri sana. Terus naik di Bukit Safa. Dulu tidak seperti gini bangunannya ya. Dulu bangunnya gunung yang sudah ada Bukit Safa, ya Bukit Safa. Nggak ada rumah-rumah yang mewah-mewah, bangunan tinggi belum ada ketika itu. Makanya Rasulullah pergi ke sana. Ketika sudah sampai di sana, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya menyeru orang-orang Mekah. Wah sobahah, itu ceritanya.
Itu artinya selamat pagi, selamat pagi. Bahasa kita kan belum ada salam waktu itu kan. Salam hanya di Melayu, pohon salam. Jadi semuanya sebut wah sobahah, selamat pagi semuanya. Sesudah begitu akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru, ya Bani Abdi Manaf, wahai Bani Abdi Manas, keluarga Nabi Muhammad dulu. Ya Bani Fihr, keluarga Nabi Muhammad Sallallahu. Ya Bani Hashim, 3 disebut. Abdul Manaf, Fihr dengan Hashim. Hanya keluarga Nabi dulu, karena memang disuruhnya kan asyirataka, keluarga. Yang lain-lain belum dipanggil ini. Yang misalnya dari Murrih kah, keluarganya Abu Bakar, atau dari Bani Makhzum, punyanya Umar, belum dipanggil. Hanya asyirah saja. Jadi Sofa, Bukit Sofa dipanggil. Wasobahah. Jadi keluarganya di sini Abdul Manaf. Ada yang datang sendiri, badannya sendiri yang datang, atau dia ngutus. Diutuskan yang lain sebagai wakil. Datanglah semuanya berkumpul di Sofa. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada yang dipanggil tadi, seandainya aku beritahukan kepada kalian bahwa di belakang bukit ini, sekarang Jabal Qubesnya situ kan. Sofa, di sana ada Jabal Qubes. Kalau saya beritahukan kepada kalian, di belakang ini ada tentara yang berkuda. Mereka akan menyerang kamu. Mereka akan menyerang orang Mekah. Akuntum musaddiqi. Apakah kalian semuanya percaya padaku? Itu ditanya oleh Rasulullah. Akuntum musaddiqi. Apakah kalian percaya kepada aku? Semua berkata, iya. Wahai Muhammad, kami percaya kepada engkau. Kami tidak pernah mengetahui bahwa engkau berdusta. Kami percaya. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anan naziru baina yadai sa'ah. Aku adalah pemberi peringatan di antara sekarang sampai hari kiamat. Jadi di situ. Yang pertama 3 tahun Nabi sembunyi-sembunyi, diam saja. Mungkin keluarganya tahu Nabi buat begitu, tapi kan tidak diseru, tidak dipanggil. Jadi yang ini dipanggil, dikatakan, aku adalah pemberi peringatan di antara hari kiamat dengan sekarang. Aku adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu. Sekarang seruan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini Abu Lahab bangun. Dia kan termasuk. Dia kan termasuk dari keturunan Bani Hashim, keturunan Bani Fihr, keturunan Abdi Manaf. Ini bab pamannya ini. Langsung di situ bangun. Wahai Muhammad, celaka engkau. Tabban laka. Celaka engkau. Alihadza jama'tana, karena inikah engkau memanggil kami supaya berkumpul di sini? Karena mengatakan bahwa engkau adalah pemberi peringatan antara hari kiamat. Karena itukah engkau mengumpulkan kami di sini? Tabban laka, celaka engkau. Maka ayat turun, tabbat yada abi wa tab. Ayat itu diturunkan. Ini surah yang ke-6, dalam urutannya tabbat yada sesudah Al-Fatihah. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Dibalik itu. Yang mana di sini sudah tidak bisa apa-apa. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Abu Lahab celaka di situ. Maka dari itu mukjizat Al-Quran, dari diturunkan ayat itu sampai nanti Abu Lahab mati sesudah perang Badar, Abu Lahab tidak masuk Islam. Berarti betul apa yang dikatakan dalam Al-Quran ini. Ini punya Allah, bukan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad bagaimana tahu bahwa Nabi Muhammad bisa tahu Abu Lahab ini akan mati dalam keadaan kufur? Kan disebut tabat, celakalah kedua tangan Abu Lahab, tidak memberikan kepadanya keuntungan hartanya dan juga apa-apa yang dia dapatkan. Kemudian istrinya akan mengangkat membawa bahan bakar. Itu dia sudah ditentukan itu dari awal dakwah. Untuk siapa? Untuk Abu Lahab tersebut. Karena ini alihadza jama'tana, karena inikah engkau mengumpulkan kami? Akhirnya sudah itu semuanya pulang. Tidak mau mendengarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya sebagaimana kita ketahui ketika adanya blokade ekonomi
selama 3 tahun. Selama 3 tahun dimulai pada tahun ke-7, Bani Hashim walaupun mereka tidak beriman kepada Rasulullah, tapi mereka mendukung Rasulullah. Karena apa? Karena kekaumannya. Mereka belum banyak yang masuk Islam. Walaupun waktu zaman di blokade tersebut, mereka masih ikut bersama dengan Rasulullah. Walaupun tidak beriman. Kecuali siapa? Abu Lahab. Abu Lahab masuk golongan orang yang menentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk berdakwah berterang-terangan. Nah sesudah itu mulai Rasulullah dakwah. Panggil fulan, panggil ke Bani fulan, panggil, semuanya dipanggil. Bahkan diriwayatkan sebagaimana disebutkan oleh Sayyidina Ali bahwa Sayyidina Ali masih remaja ketika itu kan. Sesudah ayat ini diturunkan, dipanggillah dari Bani Makhzumnya, dari kaum muridnya, dari kaum semua yang ada. Suruh berkumpul di mana? Di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu rumah Khadijah. Akhirnya dimasakkan dengan masakan-masakan, makanan dan minuman semua. Dipanggil satu golongan, mereka makan semuanya, makan, minum makanan yang ada. Sudah gitu diberitahukan oleh Rasulullah. Rasulullah adalah nazir begini. Akhirnya selepas selesai makan, mereka pulang. Pulang disuruh panggil yang lain. Ketika dipanggil yang masih makanan yang tadi. Tapi enggak habis itu makanan. Bahkan tidak ada satupun yang yang kemakan. Air misalnya satu begini tetap minumannya segitu. Padahal sudah diminum oleh beberapa orang tadi. Dan makanannya sudah dimakan oleh beberapa orang. Tapi tetap enggak berkurang. Panggil yang lain. Begitu juga dikasih tahu, tidak ada yang menerima, tidak ada yang panggil yang lain lagi. Makan di sana. Makanannya tidak habis-habis. Nah, itu mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah disuruh di sana untuk berdakwah secara terang-terangan. Dengan demikian, engkau wahai Rasulullah, wahfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Jadi engkau mesti rendah diri, wahai Rasulullah, jangan sombong. Jangan sombong kepada siapa? Kepada orang-orang yang mengikuti engkau. Pengikut-pengikutmu dari kalangan orang-orang yang beriman. Jangan sombong. Makanya Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengusir, tidak pernah marah, tidak pernah meremehkan, merendahkan pengikutnya. Nabi Muhammad SAW menghormati dan mencintai mereka sebagaimana diperintahkan oleh ayat ini. Wahfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Jadi diikut. Tetapi seandainya mereka yang mengikuti kamu, ini tafsiran yang pertama, mereka ini derhaka kepada kamu, padahal kamu sudah rendah diri kepada mereka, kamu berbuat baik kepada mereka, tetapi sekarang mereka derhaka kepada kamu, maka apa yang perlu kamu lakukan? Katakan, inni bari'um mimma ta'malun. Aku berlepas diri, aku angkat tangan. Aku tidak tahu apa-apa tentang apa yang kalian kerjakan. Itu kamu punya masalah. Tapi bukan aku punya masalah. Yang itu kamu lakukan ini derhaka kepada aku tidak melihat ini. Aku tidak marah, aku tidak apa-apa. Tapi aku serahkan itu semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bari'um mimma ta'malun. Maka dari itu dikatakan kepada Rasulullah, wa tawakkal. Bertawakallah engkau wahai Rasulullah kepada Al-Aziz yang maha perkasa, Ar-Rahim yang maha pengasih. Sudah, serahkan semuanya. Mereka melakukan ini dan itu, serahkan. Kamu seru mereka, kamu seru. Rendahkan dirimu kepada mereka yang mengikuti kamu, ikut. Dan itu semuanya kamu mesti lakukan dengan bertawakal. Serahkan dirimu semuanya kepada yang maha perkasa dan juga maha penyayang. Di sana disebutnya maha pengasih dan penyayang di sini, Rahim. Serahkan kepadanya. Kamu hanya sebagai utusan diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal, bertawakal semuanya itu. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha perkasa, Al-Aziz, bisa melakukan apa saja. Al-Rahim yang maha penyayang, menyayangi siapa saja.
Dikhususkan dalam ayat ini rahim untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman. Kalau yang ar-rahmannya untuk seluruh makhluk. Tapi untuk rahimnya ini hanya untuk orang yang beriman. Disebutkan dalam ayat ini juga minal mu'minin. Jadi dari orang-orang yang menyayangi orang-orang yang beriman tersebut. Dia Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa dan juga maha menyayangi, ini allazi yaraka hina taqum. Melihat engkau ketika engkau berdiri untuk melaksanakan sembahyang tahajud. Sembahyang untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam ayat ini sembahyang 5 waktu belum diwajibkan. Belum ada sembahyang 5 waktu. Kalau sembahyang 5 waktu nanti tahun ke-10. Tahun ke-10 pelantikan Rasulullah baru ada sembahyang 5 waktu. Tapi ini kan baru tahun ketiga, belum ada sembahyang. Tetapi Rasulullah SAW selalu bangun malam. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Mudassirnya. Dan dikatakan dalam surah Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awinkus minhu qalila. Wahai orang yang berselimut, berdirilah kamu waktu malam, bangun sembahyang pada waktu malam, ingat pada Allah Subhanahu wa taala, separuh atau lebih. Separuh atau itu sudah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan di sini dia yang Maha Al-Aziz perkasa, Ar-Rahim yang Maha Penyayang melihat engkau ketika kamu berdiri untuk sembahyang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dikatakan di sini bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kalau dia mengimami, Allah melihat kamu waktu kamu sembahyang. Begitu juga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Muhammad jadi imam, makmum yang di belakang, apa yang dilakukan oleh makmum, Nabi Muhammad melihatnya. Jadi Nabi Muhammad bisa melihat yang depan, juga bisa melihat yang belakang. Itu mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sembahyang, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang di belakang, Rasulullah melihat. Maknanya seolah-olah kita sebut Rasulullah bermata 4. Bermata 4. Itu kalau bermata 4 cerita waktu kita masih kecil-kecil dulu. 2 orang sakti. 2 orang sakti yang mana seorang ini punya mata 4. Yang seorang lagi lidahnya pahit. Dikatakan pahit ini karena apa? Berbisa. Apa yang dia itu semuanya binasa. Tapi 2 orang ini kan kuat, sakti, enggak pernah kalah. Iyalah, berkelahi 4-nya tahu. Dimakan saja lidahnya mati, makanya enggak pernah. Akhirnya gimana? Bukan cerita kita. Jadi kita lihat di sana bahwa Nabi Muhammad melihat itu. Nabi Muhammad melihat apa yang di belakang. Makanya Nabi Muhammad itu salah satu mukjizat. Rasulullah ini kalau jalan tidak ada bayangan, tidak punya bayangan. Kalau jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilindungi oleh awan. Itu mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga dia Allah Subhanahu wa taala mengetahui wa taqallubaka fis sajidin. Di sini dikatakan ada beberapa pengertian oleh para ahli tafsir. Taqallubaka di sini artikan gerakanmu yang berbalik-balik bersama dengan orang-orang yang sujud. Fis sajidin sama orang-orang yang sujud. Jadi belum ada nih ya sembahyang 5 waktu. Tapi Rasulullah SAW melakukan sebegitu. Malam hari Rasulullah melakukan sembahyang malam. Ketika itu, karena kewajiban yang ada hanya 2 saja, sembahyang pagi dan sembahyang sore. Sembahyang pagi dan sembahyang. Tapi waktu malam Rasulullah melakukan sembahyang seperti itu. Tapi dengan cara ketika itu, sebelum dengan cara yang ada sekarang, yaitu sembahyang tahajud atau qiyamul lail, dengan caranya yang khusus. Jadi dia Allah Subhanahu wa taala juga melihat bagaimana pergerakan kamu bersama dengan orang-orang yang sujud.
Ibnu Abbas punya pendapat yang lain. Dia berpendapat taqallubaka fis sajidin. Taqallub ini adalah apa yang dilakukan oleh nenek moyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tulang rusuknya, dari tulang-tulang sulbi. Dari tulang-tulang sulbi keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke atas itu semuanya orang-orang yang sujud. Sampailah kepada dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimulai dari Nabi Adam. Dimulai dari Nabi Adam. Akhirnya masuk kepada Nabi Sis. Nabi Sis kepada Nabi Idris. Sampai Nabi Nuh. Binasa semua manusia ketika itu. Tinggal Nuh. Akhirnya dari Nuh ada 3 orang. Yaitu Sam, Ham, dan Yafis. Dari Sam keturunan Nabi sana. Ada kepada Hudnya. Dan akhirnya kepada Nabi Ibrahim. Sampai itu. Di sini adalah tulang sulbi para nabi tersebut. Nabi Muhammad keturunan itu. Jadi taqallub. Taqallub ini berputar-putar pusingnya. Nabi Muhammad berada di tulang sulbi para nabi tadi. Ibrahim. Sudah dari Ibrahim pergi pada Ismail. Dari Ismail keturunan-keturunannya yang baik semuanya. Keturunan Nabi Muhammad ke atas ini tidak ada yang sifah. Tidak melakukan perbuatan syirik yang ke atasnya. Abdullah, Abdul Muthalib, Abdul Manaf, Haris pergi atas. Orang-orangnya semuanya orang-orang yang baik, pemimpin-pemimpin Mekah. Makanya katakan wa taqallubaka. Guling atau pergerakan kamu di tulang-tulang sulbi keturunan engkau. Sampailah Allah mengeluarkan engkau dengan dilahirkannya engkau dari Abdullah. Karena kita sudah sebutkan bahwa Nabi Adam ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai satu cahaya. Cahaya tersebut dipegang oleh Nabi Adam, diberikan oleh Allah. Nabi Adam meninggal dunia, dipindahkan kepada anaknya. Anaknya pindah kepada Nabi Nuh, terus kepada Nabi Nuh diturunkan kepada Sam. Dari Sam turun-turun sampai Abdullah. Ada cahaya itu. Ada cahaya bersama Abdullah. Maka dari itu seorang dukun ketika itu meminta kepada Abdullah. Ketika Abdullah mau menikah, akhirnya dikatakan, wahai Abdullah, kamu mau nggak bermalam dengan saya malam ini? Dipanggil ketika Abdullah dibawa oleh Abdul Muthalib untuk pergi ke rumah Aminah, karena dikawinkan dengan Aminah. Kata Abdul, tidak, saya mau ikut dengan bapak saya. Saya mau nikah dengan Aminah binti Wahab di tempat yang lain. Oke, pergi. Selepas menikah, di sana cahaya yang dibawa oleh Abdullah pindah ke Aminah. Akhirnya Abdullah pulang. Ketika Abdullah pulang, ketemu lagi sama si perempuan ini. Kamu kemarin mau apa? Mau tidur dengan saya? Sekarang kalau mau. Kata perempuan itu, nggak mau. Sekarang kamu sudah nggak ada cahayanya. Kenapa? Sudah pindah ke Aminah. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sih taqallub, perpindahan, pergoncangan, perubahan, putar-putar balik. Engkau di tulang sulbi keturunan atau nenek moyang engkau. Allah mengetahui itu. Makanya Rasulullah kan bersabda, aku ini dilahirkan daripada perkawinan, bukan daripada sifah. Tidak, aku semuanya lurus keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Ibnu Abbas, wa taqallubaka fis sajidin. Yang mana Allah Subhanahu wa taala adalah Maha mendengar. Innahu huwas samiul alim. Maha mendengar dan Maha mengetahui. Mendengar dan mengetahui. Baik, sudah selesai di sini. Nah, sesudah itu Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita. Kan ini surahnya surah Mekah nih ya. Surahnya di Mekah. Jadi firman Allah, apakah kalian mau aku beritahukan hal unabbiukum ala man tanazzalus syayatin. Kan ayat yang di atas tadi sebutkan ayat berapa? 210-20-nya. Wa ma tanazzalat bisyayatin. Orang setan tidak bisa menurunkan Al-Qur'an. Mereka ini kalau kena Al-Quran akan terbakar. Nah, sekarang Allah memberitahukan kepada kita, kalian mau tahu tidak? Kepada siapa setan-setan ini turun?
Setan-setan yang disebutkan tadi. Setan-setan, kepada siapa turun setan? Al-Quran nggak mungkin. Sebagaimana disebutkan dalam ayat sebelumnya. Sekarang kepada siapa setan-setan tersebut? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, setan-setan tersebut tanazzalu ala kulli affakin asim. Setan-setan ini disebutkan setan-setan, ya? Bukan jin-jin. Lain lagi jin. Setan termasuk jin, tapi maradah yang membangkang daripada kaum jin tersebut. Jadi diturunkan kepada mereka, kepada setan-setan ini, apa yang mereka dengar di langit. Surah ini sebelum diturunkannya surah jin dengan yang lainnya. Jadi masih ada ketika itu. Karena selepas diturunkan surah jin dengan yang lain, setan nggak bisa. Selepas turun surat Shafat juga sudah nggak ada cerita lagi. Tapi sebelum itu mereka mendengar tuh. Mereka mendengar apa-apa yang ada di langit. Tapi nanti kalau mendengar di langit, Allah Subhanahu wa taala akhirnya akan melempar dia dengan apa? Dengan tai-tai bintang, yaitu dengan pecutan. Itu akhirnya. Maka dari itu setan ini dia mendengar dan akan diberitahukan kepada siapa? Kepada afakin asim, kepada pendusta, tukang bohong yang banyak berdosa. Afakin asim, tukang bohong yang banyak berdosa. Yaitu dikatakan mungkin bahasa kitanya seperti dukun-dukun seperti gitu. Mereka ini seperti begitu karena berkawan dengan setan tersebut. Maka itu waktu zaman Nabi juga ditanyakan, wahai Rasulullah, kadang-kadang mereka tuh kalau ngomong apa yang mereka omong itu betul. Akan terjadi ini itu betul. Ya kan? Mereka karena dekat dengan siapa? Setan ini. Setan dengar dari langit. Diberitahukanlah mereka, setan kan dengar apa yang dikatakan. Misalnya orang-orang langit. Orang-orang langit ini maksudnya malaikat-malaikat. Mereka ngomongin di sana. Hei, nanti itu tanggal 10 Maret si fulan sakit ya? Udah dengar kan? Iya, 10 Maret. Aduh, sudah ngomong di sana. Iya, si fulan tanggal 10 Maret sakit nanti. Si setan dengar kan itu. 10 Maret sakit. Oke, peganglah dia. Tapi yang ngomong, ada obatnya kalau untuk dia punya sakit? Ada. Apa obatnya? Cari aja Panadol yang dari saudara. Disebutkan. Oh, sebut Panadol. Didengar oleh setan tuh. Tahu. Ini nanti diberitahukan kepada siapa? Kawan-kawan dia. Kawan-kawan yang kebanyakan dari orang yang berkawan sama dia lah, termasuk dukun-dukun tersebut. Akhirnya kasih tahu, si fulan nih nanti tanggal 10 dia akan sakit. Kalau mau sembuh, sudah tahu. Kan betul kan? Apa yang dikatakan didengar. Tapi nanti sesudah surah jin tidak terjadi begitu. Maka dikatakan kepada, ya Rasulullah, memang seperti begitu. Iya, apa yang dikatakan. Karena mereka ini yulquna sam'a. Mereka mendengarkan itu. Apa yang dikatakan oleh orang-orang malaikat yang ada di langit yang pertama. Tetapi wa aksaruhum kazibun. Kebanyakan mereka ini adalah pendusta, orang yang bohong. Karena orang-orang yang berkawan seperti mereka, kalau mereka bisa, karena di dalam surah jin dikatakan innahum rijalum minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni. Mereka ini kaum lelaki yang mana mereka ini meminta perlindungan berkawan sama lelaki-lelaki daripada kaum jin. Jadi kawan. Makanya ketika satu hari Ibnu Abbas bertemu sama orang Yahudi. Yahudi ini dikenal sebagai orang yang dukun istilahnya, orang sihir, tahu ahli sihir yang ada. Ketemulah sama Ibnu Abbas. Wah Ibnu Abbas, kamu mau saya kasih tahu nggak sesuatu? Maka saya beritahu engkau sesuatu. Kata siapa? Orang Yahudi ini. Apa yang kamu mau kasih tahu? Tidak diminta lah, tapi karena dia offer. Kalau dia bisa ada yang menawarkan, ya jawablah. Memangnya kenapa? Kata orang Yahudi ini, anak kamu yang itu dalam 10 hari ini akan mati. Nah, anak kamu yang ini dalam 10 hari akan mati dia. Sudah begitu, nanti aku tidak jumpa tahun berikut, aku juga mati. Dan
kamu sebelum meninggal dunia kamu akan buta. Kamu akan buta. Itu kata si Yahudi, ahli sihirnya ini. Dukun bahasa kitanya. Akhirnya Sayyidina Ibnu Abbas pulang, dilihat tuh anaknya memang sakit panas ketika itu. Anaknya sakit panas. Ketika sakit panas 10 hari meninggal dunia. Seperti yang dikatakan oleh ahli. Dan ahli sihir itu tidak lama sesudah itu meninggal juga. Akhirnya tidak 1 tahun dia sudah meninggal juga. Seperti yang dikatakan olehnya kan. Dan Ibnu Abbas memang ketika meninggal dunia beliau dalam keadaan buta. Dalam keadaan buta. Berarti bagaimana dia tahu? Bagaimana dia di sini disebut yulqunas sam'a. Kawan, bukan dianya yang tahu, tapi kawan-kawan dia. Kawan-kawan dia dari golongan setan tadi. Nah, dia mendengarkan apa yang dikatakan oleh yang di sana. Itu tahu begitu apa yang dikatakan. Makanya yulquna sam'a. Tetapi wa aktsaruhum kadzibun. Makanya ketika Ibnu Hurairah diberitakan tentang jin yang ngomong itu, yang dikatakan dan juga dikatakan berkaitan dengan ahli-ahli sihir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kadzabal munajjimuna walau shadaku. Ahli nujum, sihirkah atau apa, mereka berbohong, berdusta, walaupun mereka berkata benar. Walaupun mereka berkata benar, tetapi mereka dikatakan kazaba, berdusta. Karena apa? Dia telah mendahului qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum sampai ke manusia, mereka dengar, dikasih tahu sama kawannya, belum apa-apa kan, akhirnya mendahului lah. Mendahului qada tersebut. Maka dikatakan kazabal munajjimuna walau shadaku. Walaupun mereka berkata benar. Baik, kalau bicara tentang sihir, senang, lama. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala kembali kepada surah ini. Nama surahnya apalah? Syu'ara. Syu'ara, yaitu para penyair. Para penyair. Di sini katakan wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Para penyair, mereka ini diikuti oleh orang-orang yang sesat. Kenapa orang-orang sesat mengikuti para penyair ini? Penyair waktu zaman dulu mempunyai kedudukan yang tinggi. Disebutkan sana ahli sihir yang sebelumnya kan. Orang-orang yang dekat dengan setan, yaitu dukun-dukun kah, ahli sihirnya disebut. Sekarang disebut lain lagi syair. Orang yang membuat sihir-sihir tersebut. Nah, pengikut ahli syair ini, penyair adalah orang-orang yang sesat. Ketika itu, orang-orang ketika itu disebutnya syu'ara. Mungkin kalau ketika itu ada penyanyi, disebutnya penyanyi itu. Yang mengikuti penyanyi orang-orang yang sesat, contohnya. Tapi ketika itu kan ada cerita penyanyi-penyanyi. Belum ada cerita Michael Jackson kah, belum ada si Safurah kah, belum ada ketika itu. Jadi tidak ikut. Dikatakan di sini syu'ara. Penyair, para penyair. Karena penyair ini mereka ini mempunyai kedudukan apa? Mereka sangat dihormati. Karena mereka ini adalah orang-orang yang bercerita tentang kejadian yang terjadi ketika itu. Akhirnya dibuat syair. Akhirnya makanya terabadikan. Apa yang terjadi ketika itu terabadikan oleh siapa? Para penyair. Apa-apa saja mereka boleh datang. Misalnya mereka mau supaya saya terkenal. Supaya saya tolong sebutkan oleh engkau, buatlah syair untuk aku, dibayar. Bisa. Akhirnya dibayar, dia bikin syair, dibayar. Akhirnya nama dia terkenal. Di mana sama seperti sekarang juga ada cerita-cerita seperti itu. Jadi syair ini mereka terkenal begitu. Salah satunya yang kita ingat ada nama penyair. Penyairnya di sini namanya Umayyah ibni Abi Salat. Umayyah ibni Abi Salat ini penyair yang terkenal. Terkenalnya kenapa? Kalau penyair-penyair yang lain, mereka ini menceritakan tentang peperangan, tentang bangsa atau kabilah mereka, tentang apa-apa yang berkaitan dengan persekitarannya, siapa yang menang perang, siapa yang kalah perang, itu semuanya penyair ceritanya begitu. Kecuali orang-orang Mekah. Orang-orang Mekah tidak punya penyair.
Orang Mekah penyairnya adalah mereka menceritakan hanya keturunan, tetapi perang-perang mereka tidak cerita. Karena apa? Karena orang Mekah nggak pernah berang. Kan Allah sudah menyebutkan orang Mekah ini baladan amina, negeri yang aman. Yutakhaffatun nasu min hauliha, di sekitarnya banyak bunuh-membunuh, banyak culik-menculik sekitarnya, tapi Mekah enggak. Makanya syairnya tidak ada cerita tentang perang ini, perang itu, tidak ada. Hanya yang ada keturunannya. Nah, salah satunya di sini adalah penyair dari Taif. Penyair dari Taif di atas Mekah, yang namanya tadi Umayyah. Umayyah ibni Abis Salat. Jadi Umayyah ini syairnya lain dengan penyair yang lain. Kenapa? Karena syair-syair Umayyah ini adalah syair-syair agama. Dia dalam syairnya menceritakan penciptaan 7 lapis langit, menceritakan tentang surga, menceritakan tentang neraka. Lain punya si Umayyah ini. Makanya dikatakan ini ketika Nabi Muhammad SAW diturunkan Al-Quran, ada cerita surga kan, ada cipta langitnya, ada cipta buminya. Akhirnya mereka sesama ini punya siapa? Punya si Umayyah tadi. Punya Umayyah ibni Salat. Nah, kata mereka yang lain. Padahal kan bukan. Ini semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Umayyah demikian? Karena Umayyah adalah termasuk orang Arab yang menyeru supaya jangan menyembah berhala. Dia ini dekat dengan orang-orang ahli kitab. Tinggalnya di Taif, tinggal di Taif. Dia dekat dengan jadi dia baca kitab-kitab ahli kitab, baca Injil, baca Taurat, dia baca. Makanya syair-syairnya cerita tentang surga, cerita tentang 7 lapis langit, cerita tentang bumi, cerita tentang neraka. Nah, itu di dalam syair-syair. Lain dengan yang lain. Nah, Umayyah ini masuk di situ. Makanya ketika Rasulullah SAW sudah berada di Madinah, dia minta kepada salah seorang sahabat, memangnya kamu hafal syair-syairnya si Umayyah? Kata Rasulullah kepada sahabatnya ini, iya Rasulullah, saya hafal, saya coba bacakan kepadaku. Maka dibaca satu bait syair daripada Umayyah. Rasulullah, coba baca lagi, baca lagi sampai 100 bait. Hafal dia hafal. Rasulullah ketika mendengar hanya cakap, tulisannya memang gitu, dalam bahasa Arabnya tulisannya gitu. Ha ya, bacanya memang gitulah. Tidak disebutkan yang 100 bait. 100 bait dibaca oleh, berarti orang ini hafal syair. Ini juga menandakan bahwa hafal sesuatu yang baik tidak dilarang. Kan ini syair. Katanya kalau syair sesuatu yang tidak baik. Misalnya lagu-lagu, istilahnya lagu, nyanyian. Kalau nyanyian yang baik, hafal tidak apa-apa. Karena tidak dilarang oleh Rasulullah. Oleh kamu sekarang, buang itu semua punya si Umayyah. Nah, Nabi enggak ngomong gitu. Nabi enggak ngomong, itu dibiarkan. Hanya Nabi Nah, betul apa yang, artinya memang apa yang dikatakan oleh si Umayyah memang betul. Seperti begitu ceritanya. Nah, hanya sayangnya Nabi Muhammad SAW mengatakan, tetapi dia akan mati dalam keadaan kafir. Nah, makanya nanti tahun sebelum di pembukaan Taif tahun ke-8 dia mati dalam keadaan kufur. Di antaranya karena apa? Karena dia merasa dengki, hasad kepada Rasulullah. Dia mengharapkan Nabi itu dia yang diturunkan. Karena dia punya syair-syair seperti gitu kan. Nah, jadi dia mengharapkan nabinya itu dia. Jadi tahu-tahu Nabi Muhammad. Makanya dia dengki. Dia sebutkan dalam peperangan Badar, cerita Badar, dia cerita begitu. Nah, tapi dia tidak beriman. Dan tahun ke-9, ke-8 maksudnya pembukaan Mekah, Nabi Muhammad membuka Taif dalam perang Hawazin, akhirnya dia mati. Nah, mati dalam keadaan kufur. Nah, dikatakan di sini para penyair diikuti oleh siapa? Oleh orang-orang yang sesat. Bagaimana sesatnya? Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun. Mereka 5 menit lagi. Saya ngomong cerita.
Kita cepatkan itu. Tidakkah kamu lihat bahwa mereka ini mengembara di mana-mana tempat, pergi sana, pergi sini. Memang kan didengar suaranya itu. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka ini mengatakan sesuatu yang tidak mereka kerjakan. Ngomong sajalah. Ngomong kan memang indah itu. Apa disuruh. Tapi mereka tidak melakukan apa yang mereka cakapkan tersebut. Kecuali sini illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Hasan ibn Sabit, Ubaidah, itu semuanya penyair-penyair Nabi. Mereka mendukung Nabi, mereka berperang melawan musuh Nabi dengan syair juga. Ini kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan mereka sentiasa berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zikir yang banyak. Dan mereka ini selepas ditolong, mereka selepas dizolimi. Karena kan Hasan ibn Sabit misalnya, dia ini umurnya 120 tahun, 60 tahun dalam jahiliyah dan 60 tahun dalam Islam. Makanya Hasan ibn Sabit kan, jadi apa-apa yang dikatakan hijab, sebutnya haja, orang Quraisy, musuh Islam, membuat syair untuk Nabi Muhammad, menyerang Nabi Muhammad. Ini dibalas oleh siapa? Oleh Hasan ibn Sabit, disebutnya oleh Hasan ini, Hasanuddin. Dikatakan semua dijawab seperti yang demikian. Makanya Hasan ibn Sabit ini ketika Nabi Muhammad SAW dikasih hadiah oleh Muqawqis, dua perempuan adik-beradik, yaitu Sirin sama Maria. Maria Nabi Muhammad ambil, Sirin adiknya diserahkan kepada Hasan. Hasanuddin. Kenal sama Sirin Pak Hasan? Disebutnya Sirin itu. Dikatakan demikian, diberi sebagai penghormatan. Dan juga di dalam peperangan Bani Mustalaq, peperangan Ahzab itu, Nabi Muhammad menyimpan semua perempuan, wanita, semua dan anak-anak di bentengnya Hasan ibni Thabit dalam peperangan Ahzab. Itu cerita yang lainnya. Makanya sebagai penyair, Hasan tidak masuk karena dia beriman, beramal soleh dan sentiasa berzikir dan sentiasa menolong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang-orang penyair yang tidak demikian, maka wasaya'lamul ladzina zalamu ayyamun qalbin yanqalibun. Allah cerita tentang syair, penyair, tahu-tahu kepada orang yang zalim secara umum. Jadi bukan hanya penyair saja. Yang umum, siapa yang zalim, siapa yang menganiaya, maka dia akan tahu kemana tempatnya hari kiamat. Bukan hanya orang-orang syair, penyair tadi tidak. Orang-orang yang zalim akan tahu kemana tempat mereka, yaitu dari hari kiamat. Sampai sini wallahu alam. Nanti tidak ada waktu untuk soal jawab ini. Nanti kita karena minggu depan insya Allah, tahun depan kita akan bicaranya. Tahun depan ya, iya kan tahun depan lah. Kan kong cipacai.